Halo. Satu hubungan itu nomor satunya nyaman. Kalau tidak nyaman dan dia tidak setia berpaling, bubar. Pengalaman saya suka dukanya di bis itu, pengalaman saya dari sukanya, dari dukanya. Pernah kehujanan, pernah ban beleduk, gelundung. Kalau di mobil itu tidak bisa terlepas dari yang namanya wanita, tidak bisa. Dan di Pratama Bogor mungkin semua teman-teman sedulur Kang Aderomo juga masih mungkin bertanya, kenapa sih kok bisa pindah? Nah, itu Dari Pratama Bogor. Senior teruda nih, namanya siapa Pak? Oh, Pak Agib. Pak Agib sebagai apa di sini Pak? Ya, sebagai Sehu di sini, Sehu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada bersama yang mungkin sudah tidak asing lagi, yakni Pak Aderomo yang sekarang itu driver di Donggala Kreo, yaitu di Luragung Termuda. Langsung saja kita tanya-tanya. Gimana Pak De, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak De, Hmm? teman-teman semua biasanya mengenal Pak De itu dengan panggilan Pak Aderomo. Betul. Kalau nama panjangnya itu siapa Pak? Nama asli saya Ade Nuryanto. Oh, Ade Nuryanto. Asli KTP juga berarti? Asli dong, KTP dong, asli. Dari Pemanukan Subang. Oke. Berarti Pak De ini asli dari Pamanukan ya? Asli Pamanukan. Cuman mungkin banyak yang nanya lah, kenapa sih bisa disebut Aderomo? Ya. Nah itu. Itu mungkin sejarahnya agak privasi sedikit, tapi saya ungkap sedikit ya. Dulu di Batang saya emang biasa dipanggilnya kan Ade Nuryanto, karena saya emang pernah dulu sedikit ada titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pernah tanpa kubur itu di Batang, dan alhamdulillah saya sampai selesai sih, singkatnya aja sampai selesai. Kurang lebih 6 hari baru saya disebut sama orang Batang itu Romo, jadi Ade Romo. Itu aja singkatnya. Berarti itu cerita singkatnya kenapa sekarang ada Romonya gitu. Itu cerita privasi lah dari yang pernah saya alami dulu. Iya. Nah, Pak Ade Romo ini Ya. kan asli Pamanukan. Betul. Kok bisa sekarang berada di Luragung? Sedikit ceritakan perjalanannya. Ya kan mencari nafkah. Oh, iya. Dulu saya tahun 15 tahun yang lalu lah. Saya dulu punya helm dulu. Ya. Helm saya dulu itu kecelakaan. Kecelakaan. Tahun berapa itu? 96 97 lah. Kurang lebihnya 96. Nabrak orang Madura, dia sembuh enggak, meninggal pun tidak, jadi berobat jalan. Waktu itu mobil saya masih satu kredit ataupun butut lah. Jadi masih banyak kendala. Nah setelah itu singkat cerita bangkrut lah. Dari itu saya punya teman, saya punya anak murid dulu. Dia kerja di PO Bangu juga Sarah. Saya bilang saya ingin, Pak katanya ayo kalau mau ini di bis saya bawa. Itu sama Ita P17. Dia bawa saya tahun 2006 ke Sahara. Cuman di Sahara karena saya istilahnya belum ada pengalaman, saya nggak belajar bis lagi itu. Dari helm saya langsung bawa bis. Terus saya dibawa lagi, saya punya murid itu namanya Amin Kentung di Bela. Dia bawa saya ke Bineka dan melamar masuk langsung kerja. Langsung bawa mobil itu dulu. Merakan. Itu 2006 2007. 2006-2007. Setelah itu saya bawa Bela kurang lebih 3 tahun dan ada ketidaknyamanan. Dari itu saya pindah ke bagian Baya 2 tahun. Setelah di bagian Baya pun mungkin ada pengalaman yang baik dan saya melebarkan sayap, banyak teman, banyak saudara.
Alhamdulillah orang kantornya juga semua sangat sekali istilahnya peduruan sama saya pun sampai sekarang. Iya. Karena ada ketidaknyamanan sama orang gudang, orang binekanya, jadi saya keluar terpaksa setelah saya bawa pendal 1 tahun. Dari pendal saya 1 tahun, saya masuk ke diajak sama ini, sama kalau tidak salah dulu yang ngajak saya itu siapa ya? Potong, Victoria. Waktu dulu ada Victoria itu. Dan nawarin saya mobil ada katanya, saya setelah itu dulu namanya Jenet. Makanya saya dulu dipanggil itu grup Jenet, grup saya itu grup Jenet. Apa bisanya saya panggil grup Jenet? Jenet itu kata dari pewayangan Arjuna, panggilannya si Jenet. Jadi saya bikin grup itu si Jenet. Nah dari itu, dari Tigris saya 1 tahun kurang lebih. Terus ada juga ke Komplikan, ke sama Connect juga, sama ada yang keselisih pahaman lah intinya. Saya keluar dari situ, ada yang ngajak lagi saya itu waktu itu. Yang ngajak itu kalau tidak salah Lusela. Saya masuk Sahara. Saya masuk Sahara langsung diterima dan saya bawa Lusela waktu itu. Lusela waktu itu belum ke Sipali. Pertama kali yang merintis Sipali Lusela itu Ade Romo. Saya nggak menambah-nambahin dan ngada-ngada. Yang saya alami dulu yang merintis bawa Lusela itu atas kesepakatan bersama sih. Connect tuh termasuk komandannya juga, semuanya, semua. Pertama kali merintis Sipali saya itu di Lusela. Nah, setelah di Lusela berjalan berputarnya waktu lama-lama dan mungkin hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ada mungkin ganjilan hati dan saya keluar dan masuk Pratama Bogor. Dan di Pratama Bogor mungkin semua teman-teman sedulur Ade Romo juga masih mungkin bertanya-tanya kenapa sih kok bisa pindah? Dari Pratama Bogor. Gitu. Sebenarnya itu sangat privasi sekali buat saya. Karena apa? Hal seperti ini nggak perlu saya ungkap di media, buat teman-teman. Intinya persoalan berpindah-pindah itu nggak bedanya satu rumah tangga, satu bulan. Alhamdulillah. Ayo wawancara. Lanjut. Sampai mana tadi? Kalau tadi saya sampai mungkin banyak teman-teman yang nanya ya tentang saya, kenapa Kang Ade Romo pindah dari Pratama Bogor setelah mobil armadanya baru, ya kan? Saya jawab sedikit. Sebenarnya intinya semua armada saya amati nih. Untuk teman-teman kru semua yang pro saya dan tidak pro sama saya, armada itu diibaratkan satu rumah tangga. Kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada komunikasi menjalin yang baik, tidak akan pernah berjalan lancar. Karena susah. Seperti rumah tangga aja, kalau kita nggak sejalan, nggak seuyunan, pola pikir kita yang selalu negatif pecah. Faktor utama setiap armada bisanya hengkang salah satunya ataupun hengkang ke armada lain itu akibat ketidaknyamanan. Saya harap untuk ke depan karyawan, apa sih yang kita rebutkan? Tidak ada. Dalam satu bis itu satu kru, harapan saya apa yang direbutkan? Kita itu ibarat satu karung tetap dibagi rata kan, menurut aturan bis kan seperti itu. Jadi harapan saya buat kru, buat krew semuanya, PO apapun, harapan saya selisih pahaman itu tidak akan ada ujungnya. Harapan saya buat apa sih? Ngerebutin apa sih kan? Sama-sama cari rezeki. Semua harus kompak, harus satu uyunan, menjalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik. Tidak boleh kita berprasangka buruk terhadap sama kru, apalagi menjelekkan. Apa sih manfaatnya? Iya kan? Aib dalam satu teman kru, apalagi kru kita termasuk saudara kan. Buat apa kita menjelekkan ataupun aib kru kita ungkap ke mana-mana kan buat apa? Apa yang kita irikan? Kita kerja itu mencari nafkah. Kita bukan saya sendiri loh supir di bis kan. Ada juga yang berperan kan, ada juga kondektur yang berperan, ada juga montir juga yang berperan kan. Perusahaan cuma mendukung. Gimana kitanya? Kalau kitanya berbuat baik, insya Allah saya akan menghasilkan yang baik. Harapan saya itu. Intinya saya mengundurkan diri dari Sahara, tidak ada problem masalah apapun, hanya sedikit ada persoalan yang tidak perlu diungkap.
dan tetap sampai sekarang pun saya masih kekeluargaan sama semua. Tidak ada masalah, tidak ada saling membenci, semuanya keluarga. Karena kita satu saat nanti akan butuh sama siapapun. Betul. Itu aja. Nah, kemudian Pak. setelah di Sahira Pratama ya. Pratama Bogor saya lama tahu. Nah, setelah itu kemana? Dari Sahira Pratama Bogor saya pernah berpaling ke, ada yang ngajak juga sih, ke Putra Luragung. Luragung, Saya ya. bawa Ceraka itu. Ceraka. Betul. Uh, Tapi itu nggak lama kayaknya. Nggak lama karena saya faktor satu fisik. Bukan saya istilahnya karena ada ketidaknyaman lagi, bukan. Tapi satu, armadanya kan satu, dia diberangkatkan dari Bengkulu Semarang. Karena saya pun orangnya, saya fisiknya mungkin agak kurang kuat. 2 kali juga di Caraka Upin kalau tidak salah, nyaman alhamdulillah. Cuman karena kesesuaian saya bawa mobilnya kurang nyaman saja. Karena ada teman yang lebih akrab lagi, Pak Ade gimana nih, udah sama saya aja di Donggala. Karena Awing dari dulu kan, Komandan Awing, Komandan Donggala itu teman akrab dari dulu waktu di Bineka. Jadi ya saya dari Caraka saya nggak salah 3 bulan, dan saya berpaling lagi ke Donggala sampai sekarang. Tapi waktu di Putra itu sempat di Resi Bisma ya? Resi Bisma saya paling juga 3 hari. 3 harian. 3 hari. Berarti habis itu ke Donggala. Donggala. Berarti waktu itu Donggala pas di RD Trans bukan? RD Trans. RD Trans. Saya masuk pun dibawa Awing. Saya masuk langsung jalan keluar dari Caraka. Ya alhamdulillah nyaman keluarnya. Seperti keluarga. Jadi usaha itu kalau kita bikin dinikmati, nggak ada yang akan kita jadi masalah. Insya Allah dinikmati, disyukuri, yakin rezeki dekat. Gampang rezekinya lah. Betul. Oke, apalagi? Kemudian Apalagi? tetap di Donggala ya, tapi sekarang berbeda PO. Berbeda Sekarang PO. di Luragung Termuda. Gimana rasanya Pak? Alhamdulillah ya, saya jelaskan sekali lagi kepada semua yang mensupport saya. Terima kasih kepada warga Luragung, warga Kuningan, salam semua buat Ciamis, buat Cirebon juga, Pantura, Indramayu, buat Arju yang jauh di Kalimantan, Bang Alek, terima kasih. Harapan saya sih, emang saya dari sebelum saya nyupi di Luragung, dari kecil saya ngefans ke Luragung. Dan saya kembalinya saya ke Luragung Jaya Group. Saya sangat senang sekali karena saya emang hati saya nyaman di Luragung. Saya kerja tuh senang di pribumi karena saya orangnya kalau udah senang susah berbalik. Kalau udah nyaman karena saya emang suka dengan PO perusahaan Luragung Jaya, termasuk Luragung Termuda. Ya, jawaban saya sih sangat senang sekali dan sangat gembira sekali. Saya masuk ke PO Luragung Termuda. Harapan saya ke depan armadanya pun pelayannya baik, mobilnya pun tidak ada kendala, setorannya pun lancar, dan bisa ganti armada yang Grace yang baru. Amin. Mantap, amin. Dan semoga betah ya Pak Ade. Amin dong. Amin, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang mendukung saya, dari warga Luragung, dari Kuningan, termasuk dari orang kantor, baik dari Pak Haji juga. Alhamdulillah udah masih percaya sama saya, Pak Haji ya. Dan buat orang kantor Pak Ade juga, untuk Pak Apin, untuk montir semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya lancar dan corona ini cepat berlalu. Amin. Selama di bis, suka dukanya apa saja Pak Ade? Bisa diceritakan? Kalau masalah suka duka, saya pernah itu mobil mogok, pernah. Dukanya berarti? Dukanya dulu ya, kalau sukanya nanti. Kalau masalah dukanya, saya dulu pernah mobil mogok di Bekasi sampai 2 hari pernah. Waktu di Balaraja pernah. Sampai saya pernah itu waktu mau bawa mobil Tigris, saya nggak ada lampunya itu dari Kertasmaya loh. Penumpang penuh, penumpang nih meteng nih. Sindang Lautan kan dulu, cuman belum ada si Bali. Mati semua lampu, nggak bisa nyala. Karena kata konektor, Pak Ade gimana nih, dioper nggak? Kalau menurut saya kalau dioper ini butuh biaya besar, ya kan? Saya sengaja karena keberanian saya dan skill saya bawa dari Kertasmaya sampai Sindang Laut, nyampe. Dari Kertasmaya saya bawa mobil ngikutin mobil bis di belakang. Itu aja. Nah sampai Cirebon minta konekturnya Ato dulu. Kata konektur, Pak, ini dioperin aja. Kata saya dioperin eman 400, 500 mah ya enggak. Kita masih mending juga ojek, bayar ojek 50.000. Maksudnya saya bayar ojek itu 50.000 waktu itu di Cirebon. Mau nggak kemana? Antar ke Sindang Laut.
awal dia mau motor. Jadi pola pikir saya berpikir daripada kita buat ngoper 400 penumpang juga karena pada pro, karena pada isi pada kenal sama saya lah, ada Romo bawa beli cepat. Udah, Kang Ade jalan terus aja nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Jadi motor itu mau kita bayar 50.000. Motor itu di depan, bis di belakang. Terus sampai nanjak gunung, terus sampai Luragung. Selamat, mantap. Itu waktu itu ongkos Itu berapa, waktu Pak? suka. Kalau nggak salah itu masih ongkos sekitar 30.000-an. 30.000-an ya. Masih 35.000. Itu waktu bawa Tigris itu dulu ngetop, cuman saya belum ngerti YouTube. Kalau dari dulu saya udah ngerti YouTube sih, mungkin udah. Dari dulu mungkin ya. Mungkin. Mungkin dari dulu udah jadi Karena artis kayaknya. artis. Amin. Kalau masalah sukanya, kalau di mobil itu tidak bisa terlepas dari yang namanya wanita, tidak bisa. Oh, Ini saya nggak munafik. jujur saja ya. Iya, jujur saja. Saya bertanya dan diam pun kadang-kadang perempuan itu tidak bisa terlepas. Tapi ya alhamdulillah bisa terkontrol lah, ya kan? Karena banyak sukanya apa ya? Ya intinya banyak yang suka, banyak yang ngepet, banyak godaannya bener. Kalau kita nggak bisa menahan diri, kita bisa nggak menahan amarah, kita nggak bisa istilahnya meredam mengontrol emosi, bahaya ya. Insya Allah ke depan kalau di bis sih sebenarnya lumayan bisa kita menafkahi keluarga sampai bisa anak-anak kita kuliah pun kalau kita yang bisa prihatin, insya Allah bisa. Kalau menurut saya sih, yang penting dinikmati, disyukuri. Pengalaman saya suka dukanya di bis itu, pengalaman saya dari sukanya, dari dukanya. Pernah kehujanan, pernah ban beleduk, gelundung, pernah. Yang paling itu ya dari Kertasmaya itu dukanya itu bawa mobil penumpang penuh bingung nih, sayang kalau dioperin sayang pernah. Itu aja lah kira-kira dukanya. Yang paling diingat mungkin Yang paling itu ya. diingat, yang paling diingat. Hal yang menarik. Yang menarik itu supir nggak ada lagi. Kalau saya kalau bawa mobil nggak ada spion di atas kepala saya nggak pede. Itu aja. Iya. Dan saya kalau nggak pakai kacamata, saya kurang apa ya? Kurang spiritnya tuh kurang. Jadi nomor 1 spion di atas depan, nomor 2 itu kacamata. Buat saya sih, kayaknya saya kalau ngeliat supir yang ganteng gitu, apalagi perempuan sekarang bisa nyupir ya, lihat perempuan yang cantik, putih, kacamataan gimana gitu, itu aja intinya. Jadi saya seolah terlihat orang banyak kagum, itu aja. Jujur saya di bis sampai saat ini saya pengen pensiun dari tahun 2020, sempat bilang juga sama guru pertama. Karena hobi itu nggak bisa dilepaskan, hobi dan menghasilkan. Selama saya masih bisa, saya masih mampu, waktunya masih ada, insya Allah saya kuat sampai kayaknya sih 5 tahun, kalau nggak kuat 2 tahun pensiun. Oke, Pak De. Ya. Pak De ini sekarang lagi booming di YouTube. Oh, Terkenal nempelnya, goyang kanan goyang kirinya. Itu gimana perasaan Pak De? Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi ya, Bobis yang perlu kita simpan, yang perlu kita amati, fokus. Jadi fokus, nggak boleh terganggu, fokus. Terus kita bawanya itu jangan grogi, kita bawanya nyantai, kita nikmati, itu aja. Inti nomor 1. Dan nomor 2 nggak boleh grogi, nggak boleh emosi. Kalau bawa mobil kita, kalau ada bis yang nyalip ini kita emosi, bahaya itu. Kalau saya alhamdulillah pernah emosi, cuman jarang lah. Kebanyakan saya mungkin balap-balapan itu mungkin karena ya saya nikmati aja. Saya nggak memaksakan untuk nyalip, untuk enggak. Kalau masalah nempel, semua supir untuk semuanya teman-teman pasti bisa nempel. Cuman gaya nempelnya bagaimana, gitu kan? Kalau nempel sih kaki juga, perasaan saya kayak ada matanya. Kalau kagok ngerem sendiri, begitu aja, refleks aja intinya. Kalau masalah nempel saya yakin semua pasti bisa. Pasti semua supir bisa. Nggak ada supir yang nggak bisa. Dan banter pun semua supir bisa banter. Dan saya amati, buat saya pribadi, yang paling susah itu dalam membawa bis itu ngerem. Nah, saya paling tidak suka kalau saya naik mobil bis orang lain ngeremnya dedut gitu, puyeng. Faktor utama bawa bis ngeremnya itu yang lembut. Itu aja buat saya. Jadi nggak gampang bawa mobil bis itu. Yang paling susah buat saya bawa bis itu adalah ngerem. Kecepatan tinggi nggak bisa ngerem, bahaya. Ya kan? Nurunin penumpang kalau kita ngeremnya mendadak juga terlalu nggak enak. Banyak yang mabuk. Kalau saya sih kalau bawa pariwisata ya nyantai. Kalau bawa bis yang Luragung cepat ya bisa. Saya ngikutin arus aja. Buat saya sih, saya yakin semua supir semua
sama Zaman gitu. sekarang, wow, banter-banter Top-top. hebat-hebat. Semua termasuk ya anak-anak sekarang lah. Tapi Apalagi itu ya? ke penumpangnya ada yang komplain atau enggak, Pak? Kalau penumpang selama saya bawa bis adalah 1-2. Ada Tapi waktu nggak Merakan. semua Kalau gitu. Merakan kan dulu kita kalau ketotok dari belakang itu nggak bisa mundur, harus terus itu. Kalau selama di Luragung perasaan saya alhamdulillah nggak ada yang ini belum ada, nggak bener. Di Sahira Pratama pun malah semua kayaknya nyaman walaupun saya bawa mobil banter kelihatannya nyaman dan karena mungkin dia percaya sama saya yakin itu karena semua dari Pratama juga banyak langganan, dari warga Majalengka juga. Selamat sore juga semuanya, Majalengka, Cirebon, dari Palimanan juga semuanya, salam sehat selalu. Itu banyak itu saudara atau sedulur Kang Aderowo di situ banyak yang mendukung, mensupport YouTube saya dari Majalengka, kebanyakan itu dari Pratama Bogor, ex Pratama Bogor. Pokoknya udah top banget kayaknya top Pak banget. Ade. Saya senang lah, semua dukungan dari warga Luragung juga terima kasih semuanya yang udah mensupport YouTube saya pribadi dan juga intinya pokoknya saya sangat senang sekali bekerja di PO Luragung Termuda. Terima kasih. Siap, Kalau gitu. lancar. Oke. Wah. Cukup ya, Pak? Cukup, oke terima kasih. Oke, mungkin sekian kita bincang-bincang sedikit dengan Pak Ade Romo. Semoga semua urusan dilancarkan, Amin. ya, Pak Ade, jalannya dilancarkan. Amin. Juga tak lupa kepada semua teman-teman, semua kru, khususnya kru Luragung Group dan umumnya kepada semua kru yang di jalan gitu, khususnya di Kuningan. Semoga semua diberikan kesehatan, kewarasan, rezeki yang banyak, Amin. Amin. dilancarkan semuanya. Oke, terima kasih Pak Ade. Namanya siapa, Pak? Oh, Pak Agib. Pak Agib sebagai apa di sini, Pak? Ya, sebagai chef di sini. Tahu. Nah, ini. Ini namanya siapa, Pak? Ini siapa ini? Ya, mau nikah. Gitu. Saya. Iya, saya. Sabaran Niko. Eces. Ini satu lagi. Ini artis parkir ini. Artis. Iya. Ah. Namanya siapa? Pak. Ya. Kita ke belakang ya, guys. Ini senior termuda nih. Namanya siapa, Pak? Helom. Pak? Pak apa? Helom. Profesinya apa, Pak? Mekanik. Luragung termuda, mantap. Mantap.